arteri Garut, Jawa Barat via Simpang 4 Gobing padat. Volume kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor dari Tasikmalaya dan Jawa Tengah yang memilih pulang hari ini usai lebaran di kampung halaman. Jalur ini juga menjadi alternatif pemudik untuk menghindari kepadatan kendaraan di Jalan Ciawi, Gentong hingga Limbangan. Mengurai kepadatan, Satlantas Polres Garut akan memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk laju kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Arus kendaraan di Simpang Gobing Garut semakin sore, semakin padat. Memecah kepadatan arus balik pemudik, skema one way atau satu arah diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Pejagan Brebes. Saat ini, gerbang tol Kalikangkung membuka 11 gardu masuk ke arah Jakarta. Kendaraan arus balik diprediksi semakin terus meningkat. Arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat, Sabtu siang padat kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Kepadatan ini imbas dari kebijakan rekayasa lalu lintas kontraflow yang diberlakukan di tol Jakarta Cikampek. Menghindari kepadatan, pengendara keluar tol Jakarta Cikampek memilih jalur arteri Karawang. Hari ke-6 pasca Lebaran, jalur puncak dari arah Cianjur menuju Bogor macet sejak pukul 7 pagi. Kondisi itu terjadi imbas adanya rekayasa sistem one way di wilayah Bogor. Antrean kendaraan didominasi wisatawan dan para pemudik yang akan pulang ke Bogor dan Jakarta. Menurut seorang pengendara mobil yang ingin berkunjung ke rumah saudaranya dari Majalengka menuju Bogor, sudah terjebak kemacetan hampir 2 jam. Sejak hari pertama pasca Lebaran hingga saat ini, Satlantas Polres Cianjur melakukan pemendingan sejak pukul 7 pagi hingga pukul 2 sore secara situasional. Sehingga sampai hari ini pun kemacetan masih terjadi di jalur puncak Cianjur menuju Bogor. Bapak tujuan mau kemana, Pak? Saya mau ke Ciawi, silaturahmi ke keluarga saya, adik saya, yang beramat di Rumahan Ransamaya. Ini Bapak dari mana? Saya dari Majalengka. Dari Majalengka. Sudah berapa lama Pak kejebak macet ini? Saya di sini kurang lebih berapa ya? Tadi ke sini itu jam 11 lebih 10 menit. Oh, udah hampir 1 jaman ya? Lebih ya? Sekarang kan jam 12:24. Sebelumnya Bapak nggak tahu ada informasi penutupan jalur? Ya, gimana lagi? Biasanya memang lewat jalur puncak gini, Pak? Ya,
Saudara, ini adalah visual terkini yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Bagaimana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus balik Lebaran 2025 di titik wilayah Salatiga, Jawa Tengah. Tinjauan ini dilakukan oleh Kapolri beserta jajaran setelah meninjau beberapa titik lainnya sejak kemarin. Karena memang prediksi puncak arus balik Lebaran 2025 terjadi sejak malam hari tadi dan diprediksi terjadi hingga Minggu esok. Beberapa pemudik juga telah menuju ke Jakarta sejak Jumat malam kemarin karena memang memilih waktu untuk beristirahat di Jakarta begitu di rumah sebelum akhirnya kembali bekerja pada pekan depan. Seperti kita ketahui bersama saudara, beberapa perusahaan dan juga karyawan swasta juga telah kembali memasuki jadwal bekerjanya. Ada yang secara masif atau bergilir begitu sudah kembali bekerja mulai lusa Senin 7 April 2025 dan juga ada yang mulai bekerja di tanggal 8 April 2025. Sebelumnya Kapolri beserta jajaran juga mengecek beberapa lokasi yang menjadi titik-titik fokus pelayanan dan juga yang diprediksi menjadi titik rawan kemacetan di arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025. Kalau kita lihat dari pantauan arus balik Lebaran 2025, baik dari jalur arteri maupun dari jalur ruas jalan tol di beberapa titik, sebelumnya kita telah saksikan bersama bagaimana di gerbang tol Kali Kangkung, ruas atau arus kendaraan dari arah Jawa Tengah yang mengarah ke Jakarta yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung memang jumlahnya sudah meningkat. Meskipun tidak signifikan, namun tercatat sejak pukul 6 pagi hari tadi. Hingga siang menjelang sore hari ini tercatat per jamnya ada sekitar 2.000 hingga 3.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. Sementara itu, seluruh gerbang tol juga dibuka untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Sementara itu, saudara, rekayasa arus lalu lintas juga telah diberlakukan di arus balik Lebaran 2025 ini. Di antaranya adalah sistem kontraflow yang tadi kita ketahui bersama di gerbang tol atau di ruas jalan tol Jakarta Cikampek di 2 lajur kanan dimulai dari kilometer 70 hingga 47 yang diberlakukan sistem kontraflow. Sementara itu pada malam hari tadi hingga siang hari ini beberapa ruas jalur arteri juga terpantau cukup padat dilintasi kendaraan-kendaraan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Di jembatan ini juga bisa melakukan pemantauan lalu lintas yang ada di tol baik dari arah. Yang Anda saksikan saat ini adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajarannya sedang meninjau rest area kilometer 456A di Salatiga, Jawa Tengah. Kapolri juga memastikan polisi yang disiagakan di seluruh titik-titik arus balik Lebaran 2025 bersiaga untuk membantu para pemudik dan pengendara agar dapat merasa aman dan nyaman untuk kembali ke Jakarta. Kapolri juga memastikan bahwa arus mudik dan juga khususnya arus balik yang saat ini tengah berlangsung akan berjalan dengan baik. Selain Kapolri beserta jajaran polisi juga ada di visual yang terbaru yang saat ini sedang Anda saksikan, saudara, pihak pengelola tol Jasa Marga yang juga ikut meninjau bagaimana situasi arus balik Lebaran 2025 ini di rest area kilometer 456A Salatiga, Jawa Tengah. Sebelumnya, Jasa Marga juga memastikan akan mendukung penuh dan juga menyiapkan segala keperluan arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025 ini agar dapat berjalan dengan baik.
Kerjasama antara seluruh pihak juga telah disiapkan jauh sebelum pelaksanaan arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025 ini, di mana seluruh pihak terkait dan juga pihak berwenang telah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk posko pengamanan, rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow, dan juga sistem buka tutup jalur. Agak mundur, Pak. Silakan, Pak, agak mundur, Pak. Bisa agak mundur, Pak. Kita ketahui bersama saudara, memang rest area ini sering menjadi lokasi yang diandalkan oleh para pemudik untuk beristirahat, terutama bagi pengendara atau sopir kendaraan, baik itu kendaraan pribadi maupun angkutan darat begitu, untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Rest area di beberapa titik juga diberlakukan rekayasa seperti sistem buka tutup, melihat situasi dari ekor kendaraan yang telah memanjang begitu ya, beberapa meter di belakang di luar rest area akan ditutup sementara jika memang terjadi kepadatan dan juga penumpukan di dalam rest area. Selain sistem buka tutup, ada juga yang diberlakukan di beberapa rest area di sepanjang jalur mudik dan juga arus balik Lebaran 2025 ini, yang memberlakukan sistem waktu maksimal bagi kendaraan untuk beristirahat atau berada di rest area. Sejumlah fasilitas juga disediakan di rest area. Selain dari posko pengamanan, juga ada pengecekan kesehatan dan juga alat yang disediakan di beberapa rest area untuk memberikan Jangan masuk. baik saudara, bagi Anda para pemudik yang tengah menyaksikan visual ini, ada juga himbauan bagi para pemudik yang mungkin sudah merasa lelah mengendarai atau berkendara selama berjam-jam untuk tidak memaksakan diri, untuk dapat mengetahui dan juga memeriksa kondisi pribadi, untuk tidak memaksakan terus berkendara dan bisa beristirahat di rest area yang telah disediakan. Beberapa rest area juga menyediakan kursi pijat begitu dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya untuk menunjang perjalanan arus balik, khususnya di Lebaran 2025 ini, karena saat ini tengah berlangsung arus balik, untuk menunjang bagaimana fisik dan kondisi kesehatan bagi para pengendara, terutama yang supir begitu ya, mengendarai kendaraan, untuk tetap dapat dalam kondisi yang fit dan prima agar dapat sampai kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan yang selamat. Saudara, rest area di kilometer 456A di kawasan Salatiga, Jawa Tengah ini menjadi lokasi tinjauan berikutnya dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, di mana sebelumnya kita ketahui bersama Kapolri juga telah meninjau sejumlah titik lainnya. Selain rest area, ada juga posko pengamanan, kemudian terminal, stasiun, pelabuhan, dan juga bandara. Kalau kita pantau sebelumnya tadi beberapa laporan dari jurnalis Kompas TV di sejumlah titik, baik di jalur arteri maupun di ruas tol, terutama dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta, memang telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas sejak pagi hari hingga siang hari ini. Tercatat di gerbang tol Kali Kangkung yang menuju ke arah Jakarta, per pukul 6 pagi hari tadi hingga siang hari ini, tercatat ada 2.000 hingga 3.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung menuju Jakarta. Sementara itu, sejumlah rekayasa arus lalu lintas juga telah diberlakukan di beberapa titik, seperti one way, kemudian kontraflow, dan juga sistem buka tutup jalur. Di gerbang tol Jakarta, baik saudara. Sementara itu saudara, di ruas tol Jakarta Cikampek juga tadi setelah diberlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow. Beberapa diantaranya adalah dengan dibukanya 2 lajur dari arah yang berlawanan untuk dapat digunakan bagi pengemudi atau kendaraan yang hendak mengarah ke Jakarta.
Dan saudara, kini akan kita pantau bersama bagaimana situasi lalu lintas arus balik Lebaran 2025 di Simpang Gobin, Garut, Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeang dan juru kamera Yogi Syahrevi, serta di gerbang tol Kali Kangkung bersama dengan jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji. Untuk yang pertama, kita akan pantau bagaimana lalu lintas di Simpang Gobin, Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang. Selamat siang Zefanya, dapat Anda informasikan kepada kami bagaimana situasi lalu lintas di Simpang Gobin siang hari ini? Ya Imron, kalau dari pantauan kami siang hari ini untuk arus kendaraan yang melintas di Simpang Gobin, Garut, Jawa Barat ini memang terlihat meningkat dibandingkan pada pagi hari tadi untuk arus kendaraan yang mengarah dari Tasikmalaya menuju ke kawasan Bandung, Jawa Barat. Memang kalau Anda bisa lihat, juru kamera Kompas TV, Yogi Syahrevi akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana visual terkini situasi di Simpang Gobin, Garut, Jawa Barat. Terlihat sejumlah kendaraan ini lajunya memang cukup padat merayap, yang kalau dari pantauan kami ini sudah berlangsung sekitar 1,5 jam yang lalu. Dan dari Satlantas Polres Garut tadi memang sudah sempat memberlakukan sistem satu arah sampai dengan kawasan Tutugan Leles untuk laju kendaraan yang dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung. Seperti kita ketahui, Imron dan juga saudara, kalau dari titik saya melaporkan saat ini di Simpang 4 Anwar Musadat atau Simpang Gobin, ini merupakan titik yang mempertemukan dari keempat lajur yang ada di kawasan Garut, begitupun juga dari arah sebaliknya, dari arah Bandung yang mau menuju ke Garut, begitu ya. Sehingga memang seringkali titik penyekatan terjadi di kawasan Simpang Gobin ini dan seringkali menimbulkan adanya kepadatan arus. Yang kalau Anda lihat sekarang, Imron dan juga saudara, ini adalah sejumlah kendaraan yang mengarah dari kawasan Cipanas. Dari kawasan Cipanas menuju ke Bandung, kemudian juga ini kalau yang Anda lihat sekarang adalah arus kendaraan yang mengarah dari kawasan Tasikmalaya, kemudian dari arah Jawa Tengah yang akan menuju ke kawasan Bandung ataupun Jakarta, begitu ya. Dan untuk setiap kendaraan yang melintas, Imron dan juga saudara, memang kalau kami pantau ini lebih tinggi atau lebih ramai untuk laju kendaraan yang dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung. Begitu juga dengan dari arah Cipanas menuju ke Bandung. Yang artinya ini menandakan bahwa memang puncak arus balik sudah terlihat, aktivitas arus balik sudah terlihat di kawasan jalur arteri selatan ini. Dan untuk diketahui, Imron dan juga saudara, jalur arteri Kadungora yang juga dilintasi melalui Simpang 4 Gobin ini adalah jalur yang seringkali menjadi jalur alternatif yang dipilih oleh para pemudik untuk kembali ke kotanya masing-masing, begitu, untuk menghindari jalur nasional Limbangan yang seringkali juga terjadi kepadatan. Namun memang karena di jalur arteri Kadungora sendiri ini seringkali bisa dilintasi oleh para pemudik yang ingin juga pergi ke sejumlah tempat kawasan wisata di kawasan Garut. Jadi seringkali keramaian atau kepadatan arus ini juga terjadi di kawasan jalur arteri Kadungora. Nah, Imron dan juga saudara, karena juga mengingat ini puncak arus balik, jadi laju kendaraan yang dari arah Tasikmalaya, Cipanas, Banyuresmi yang mau mengarah ke Bandung atau Jakarta, ini selalu diprioritaskan terlebih dahulu untuk laju kendaraannya. Sehingga untuk kendaraan yang dari arah Bandung mau menuju ke Garut, ini kemudian kendaraannya dialihkan melalui jalur Maler Garut. Yang kalau kita lihat, Imron, memang untuk kendaraan yang melintas di kawasan Simpang 4 Gobin ini terlihat didominasi oleh sejumlah kendaraan pribadi, begitu ya. Kendaraan pribadi, kemudian juga pemudik sepeda motor, yang kalau kami lihat dari plat kendaraannya, ini rata-rata berasal dari daerah Jakarta, kemudian dari daerah Bandung, dari daerah Karawang, yang mulai kembali lagi ke kotanya masing-masing mengingat
sebentar lagi ini aktivitas seperti biasa, rutinitas sehari-hari untuk bekerja di kota yang masing-masing ini sudah mulai kembali. Tapi Imron, tidak menutup kemungkinan juga ini masih ada juga sebenarnya sejumlah kendaraan yang justru masih mau mengarah ke sejumlah kawasan wisata yang ada di Garut, Jawa Barat. Seperti misalnya yang mau menuju ke kawasan Cipanas, ini juga terpantau masih ramai. Begitu ya, karena kita ketahui di kawasan Cipanas Garut sendiri ini sejumlah objek wisata seringkali menjadi pilihan dari para pemudik yang mau menghabiskan waktu libur lebarannya bersama keluarga. Sehingga memang tidak heran apabila untuk laju kendaraan di arus balik ini yang dari arah Cipanas juga dari arah Tasikmalaya untuk menuju ke arah Bandung ini memang terpantau ramai, lebih ramai dibandingkan hari biasanya begitu ya. Yang juga kalau kami menerima data, Imran dan juga saudara dari Dinas Perhubungan Jawa Barat, ini memang terlihat aktivitas arus balik ini sudah mulai terjadi kalau di kawasan jalur arteri Kadungora sendiri ini sejak tanggal 2 April 2025. Hingga kini memang masih terus arus kendaraan melaju untuk menuju ke kawasan Bandung begitu. Dan kalau kami lihat pantauan keramaiannya ini sama seperti hari-hari sebelumnya, Imran dan juga saudara. Sehingga memang dari Satlantas Polres Garut ini sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, seperti misalnya sistem buka tutup jalur yang ini diberlakukan sifatnya situasional tergantung melihat dari arah mana volume kendaraan ini paling ramai atau paling tinggi begitu ya. Kemudian setelah sistem buka tutup jalur ini sistem satu arah ini juga sering kali diberlakukan di kawasan Simpang 4 Gobing ini hingga kawasan Tutugan Leles. Nah, selain itu juga pengalihan arus untuk yang dari arah Bandung menuju Garut ini juga sering kali diberlakukan untuk membantu mengurai kepadatan yang ada. Dan juga Imran dan juga saudara, kalau kami bisa mengimbau, ini penyampaian dari Satlantas Polres Garut juga, mengingat cuaca di kawasan Garut, Jawa Barat ini sering kali hujan, gerimis ataupun kadang hujan deras begitu ya. Mungkin ini bisa menjadi peringatan juga bagi Anda yang melakukan perjalanan arus baliknya melalui jalur arteri Kadungora atau jalur arteri selatan. Ini bisa memperhatikan kecepatan Anda karena selalu diingatkan untuk mengutamakan kehati-hatian. Mengingat kontur jalan di jalur arteri selatan ini cukup banyak tanjakan, turunan yang cukup tajam, kemudian jalanan yang berkelok-kelok. Ini cukup mengganggu apabila Anda jika cuaca hujan begitu, ini jalanan cukup licin begitu ya. Sehingga memang silakan utamakan kehati-hatian, jangan memaksakan diri, pastikan fisik kendaraan Anda aman dan fisik dari pengemudi sendiri ini juga aman dalam melakukan perjalanan arus balik. Imran. Zevanya, di sekitar Anda melaporkan saat ini di sekitar Simpang Gobin, adakah beberapa titik yang rawan kemacetan yang harus diwaspadai begitu? Ya Imran, tentu ada sejumlah titik yang menjadi catatan dari Satlantas Polres Garut juga yang seringkali terjadi kepadatan di jalur arteri Kadungora sendiri. Seperti misalnya di titik saya melaporkan saat ini, di Simpang 4 Anwar Musadat atau Simpang 4 Gobing. Kemudian juga memang kalau kami lihat dari pantauan kami, kepadatan yang terjadi ini dimulai dari kawasan Tarogong Garut, Jawa Barat. Dari kawasan Tarogong Garut, Simpang 4 Gobing ini juga seringkali menjadi titik kepadatan arus kendaraan. Kemudian juga di kawasan jalur arteri Kadungora, ini juga seringkali menjadi titik kepadatan terjadi begitu ya. Sehingga sistem satu arah ini seringkali menjadi rekayasa lalu lintas yang cukup efektif diberlakukan oleh Satlantas Polres Garut untuk mengurai kepadatan yang ada. Imran. Baik, itu tadi laporan dari jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dari kawasan Simpang Gobin, Garut, Jawa Barat. Kita akan menuju ke gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah bersama dengan jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah dan juga Senot Puji. Sementara itu di Cianjur juga telah bergabung jurnalis Kompas TV Angga Riyadi. Selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Gesi Lutfiah dulu di gerbang tol Kalikangkung. Gesi, dapat Anda informasikan kepada kami bagaimana situasi terkini pantauan lalu lintas kendaraan yang melintas di sana? Ya, selamat sore Imran dan juga saudara. Untuk kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung saat ini terpantau ramai lancar. Untuk volume kendaraan yang masuk ke gerbang tol Kalikangkung ini sendiri mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari kemarin. Serta pada pagi tadi rata-rata kendaraan yang melintas ini di angka 2.000, namun menjelang siang hari ini
angka kendaraan yang melintas ini bisa mencapai 3.000 per jamnya, sehingga memang terlihat di belakang saya ini lalu lintas kendaraan cenderung ramai. Saat ini Imron dan juga saudara, terlihat juga antrian di gardu pembayaran ini sekitar 5 hingga 7 kendaraan mengantri untuk melakukan pembayaran untuk masuk ke gerbang tol Kalikangkung menuju Jakarta. Selain itu sendiri, GT Kalikangkung juga membuka 11 gerbang tol masuk ke arah Jakarta serta terdapat 7 mobile reader yang disiagakan untuk membantu mengurai kemacetan atau kepadatan di gardu pembayaran. Saat ini untuk gerbang tol Kalikangkung sendiri masih berlaku sistem rekayasa lalu lintas one way lokal, di mana one way lokal ini dimulai pada awal tadi malam pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dari gerbang tol Kalikangkung ini pada kilometer 414 menuju gerbang tol Pejagan kilometer 248 di Brebes. Selanjutnya pada pukul 10 tadi memang sempat mengalami kepadatan lagi sehingga one way lokal ini ditarik atau diundur, diperpanjang begitu ya Imron, dari gerbang tol ABC Kota Semarang menuju ke gerbang tol Pejagan. Selain itu, karena volume kendaraan semakin sore ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, diberlakukan sterilisasi dari gerbang tol Bawen, yaitu pada kilometer 442 menuju gerbang tol Kalikangkung. Sterilisasi tadi dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantinya one way lokal ini akan dilakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Selain itu Imron dan juga saudara, untuk kondisi arus lalu lintas ini memang mayoritas ini yang melewati gerbang tol Kalikangkung adalah kendaraan pribadi, di mana puncak dari kepadatan ini diprediksi akan jatuh di esok hari tanggal 6 April 2025. Imron. Baik, terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan per jamnya, mencapai 2.000 hingga 3.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung mengarah ke Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah. Kemudian kita akan juga pantau bagaimana lalu lintas kendaraan di jalur arteri Cianjur, Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Angga Riyadi. Selamat siang Angga. Pantauan Anda saat ini bagaimana lalu lintas kendaraan arus balik Lebaran 2025 di lokasi Anda melaporkan? Baik, selamat siang Imron dan saudara. Hari ini, hari ke-6 pasca Lebaran, jalur puncak banyak dilintasi oleh para pemudik yang ingin kembali ke kotanya masing-masing seperti Jakarta dan Bogor. Tadi jam 10 pagi memang pihak kepolisian Satlantas Polres Cianjur sempat memperlakukan rekayasa arus dengan melakukan sistem satu arah, yaitu menuju ke Bogor. Memang sempat terjadi tumpukan kendaraan di jalur puncak ini, namun setelah 2 jam lamanya akhirnya sistem rekayasa satu arah ini dibuka oleh Polres Cianjur dan dilakukan satu arah menuju Bogor. Nah, hingga hari ini pemantauan saya di wilayah puncak ini memang masih ada peningkatan kendaraan yang terus datang di wilayah puncak, maupun itu melintas atau berwisata di kawasan puncak. Dan diprediksi memang nantinya keramaian kendaraan di puncak ini bisa terjadi di sore hari. Makanya dari itu pihak Satlantas Polres Cianjur ini mengantisipasi dan berjaga di pos-pos titik-titik yang terjadinya kemacetan untuk nantinya dilakukan kembali rekayasa jalur lalu lintas menuju Jakarta ataupun dari Bogor menuju Cianjur dengan menerapkan sistem satu arah. Dan pihak kepolisi juga menghimbau kepada pengendara yang ingin melalui jalur puncak, dikarenakan memang situasi dan kondisi di Cianjur ini memang setiap sorenya diguyur hujan yang cukup lebat. Petugas menghimbau kepada pengendara agar ketika hujan lebih baik minggir dulu ke tempat yang lebih aman, karena di jalur puncak ini banyaknya tebing-tebing yang berada di jalur puncak, ditakutkan terjadinya longsor. Seperti itu Imron. Angga, bagaimana dengan cuaca di sana saat ini? Apakah juga ada himbauan bagi para pengendara, khususnya pengendara roda 2 yang melintas di jalur arteri Cianjur? Ya, memang petugas dari Satlantas Polres Cianjur juga menghimbau kepada pengendara
yang ingin melintas di wilayah Puncak maupun ke Jakarta ke Bogor ini, memang di wilayah Cianjur ini kondisinya sudah mendung ya, Imron. Jadi pihak kepolisian menghimbau kepada pengendara jika nanti turun hujan untuk menyisi dulu ke tempat yang lebih aman, karena di kawasan Puncak ini memang dikelilingi tebing gitu. Takutnya terjadi